Karena kami kasihan terhadap petani. Sebenarnya petani itu pinter sebenarnya. Cuman karena memang hanya pinter bertanam, sehingga mereka hanya bisa memproduksi sayur. Tetapi tanpa strategic marketing maupun pemasaran yang bagus, yang terjadi di dalam masyarakat itu mereka overproduksi. Karena pada saat suatu komoditi itu mahal, semua bertanam yang sama berharap keuntungan besar. Padahal itu salah. Karena pada saat mereka panen massal, itu stok menjadi berlimpah, kemudian demand tetap sama, sehingga permainan tengkulak mereka akan dijatuhkan harganya. Itu kasihan. Padahal kalau mereka bisa koordinasi dengan baik bahwa oke, area ini kamu nanam cabai, area sana kamu nanam cabai rawit, area sana tomat, sehingga nanti akan terjadi keseimbangan pasar antara permintaan dan ketersediaan stok gitu loh Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, sasaran kami adalah supaya petani ini mendesain kebun atau bertaninya itu dari permintaan pasar seperti apa. Kalau dia kekeh dengan keahlian dia dan tidak mau dirubah pola pikirnya, mereka hanya senang bertani tradisional, itu nanti kalah bersaing dengan kualitas produk pertanian dari tetangga sekitar. Saya ini sarjana teknik sipil Mbak, ITS. Saya 20 tahun di tambang emas dan tembaga. Saya baru lengser dari luar negeri itu Desember kemarin. Nah, saya baru nginjak dunia pertanian itu bulan Mei kemarin, bikin kebun bulan Juni, langsung mulai. Nah, alhamdulillah ternyata bisa, tangan saya ternyata cocok. Itu berangkat dari kebutuhan Mbak, karena kami juga punya bisnis kafe sama resto. Nah, kafe dan resto kami ini membutuhkan sayuran disuplai dari supplier tiap minggu 2-3 kali. Sehingga waktu kita ngobrol membahas masalah kebutuhan suplai, itu kenalan kami itu menunjukkan foto ada kebun di Jakarta. Nah, kebetulan terbersit keinginan, kenapa kok kita tidak suplai kebutuhan sendiri, nanti sisanya dijual. Nah, kenapa kok saya bikin kebun di kota? Karena memang end usernya itu di kota Mbak, yang punya uang di kota, yang nginep di hotel sama yang mampu makan di restoran di kota Mbak. Kalau saya bikin di Malang, margin untuk transportasi saya harus keluarkan karena tiap sekali atau 2 kali seminggu saya harus kirim barang. Tapi kalau saya di kota bersebelahan dengan Sheraton atau restoran, 15 menit saya sampai Mbak. Sayur saya segar, kemudian margin transportasi saya ambil sendiri, ya kan? Kemudian keberagaman sayuran saya lebih banyak daripada yang lain. Nah, kemudian marketnya di Surabaya. Kalau ada orang, misalnya supermarket, misalnya restoran, mereka kepingin tahu sayuran saya, tinggal datang, 15 menit datang, lihat, oh seneng, langsung taruh order. Berkebun, bertani, biasanya itu konotasinya itu adalah kumuh, serba tradisional dan tidak tertata. Nah, dengan pengalaman saya selama mengerjakan pabrik tambang di seluruh dunia, itu sistematik atau fase-fase atau sequence dari konstruksi pabrik yang jelimet itu bisa kita implementasikan di kebun. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ini minat pertanian, saya nggak perlu jauh-jauh beli atau import media tanamnya atau apa yang saya perlukan itu dari luar negeri. Jadi kalau makanya misi saya itu adalah, ayo ITS itu bikin greenhouse. Supaya mahasiswa-mahasiswa yang stres itu kalau berkunjung ke sana kena sejuknya, ya toh, kemudian dia buka mata. Kalau ada pertanian di depan mata yang bagus, sayurnya hijau-hijau, kemudian mahal, kan nanti kan terinspirasi. Saya salut dengan ITS karena setiap tahun belakangan ini 10 tahun terakhir itu selalu memenangkan robot, teknologi listrik. Sekarang saya tanya Mbak, ada mobil listrik di jalan sekarang? Nggak ada. Sekarang robot-robot di jalan ada? Nah, karena itu masih 10 tahun Mbak, baru kita butuh. Karena apa? Sekarang ini kita butuh makan. Kalau makan sudah kenyang, itu nanti dipikirkan agar automation-nya. Misalnya gini, pertanian di mana-mana semua maju, bagus. Supaya automation itu berjalan, supaya robot itu berfungsi, supaya mobil listrik itu berfungsi, itu nanti akan sinergi dengan sendirinya Mbak. Tapi kunci utama adalah pangan dulu. Begini, kita harus mulai buka mata dalam arti saingan kita itu dari negara-negara sekitar kita itu
berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, sehat, walaupun mahal akan dibeli, pasti. Nah, standar kita itu harus mengarah ke sana, Mbak. Jangan cuma pertanian, peternakan juga. Sekarang kenapa kok kita tidak bikin peternakan di kota? Kenapa kok kita harus beternak di Kediri, di Probolinggo, dan yang jauh-jauh itu? Padahal kalau beternak di kota, itu nanti Mbak mau potong hewan, kalau ternaknya itu pas sehat, tidak stres, itu hewan dagingnya enak.